Yang pokok dari sunnah Rasul adalah ikhrajun nas. Manusia ini diajak sing mau ora gelem ngaji jadi mau ngaji, yang asalnya memperturutkan hawa nafsu terus jadi memperturutkan pikirannya, yang dulu tunduk dengan orang, dengan manusia, terus hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali Allah itu tidak akan menyiksa satu kaum selagi engkau, wahai Muhammad, itu berada di tengah kaum itu. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa satu kaum selagi mereka terus-menerus meminta ampunan kepada Allah. Wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ini menyatakan tentang konsep daf'ul adzab dengan dua hal, bi amroini. Allah mengintai kita untuk menurunkan siksanya. Bentuknya apa? Kelaparan. Bentuknya apa? Banyak bencana. Bentuknya apa? Rumah tangga hancur, dekadensi moral, di mana-mana zina, rusak generasinya. Bentuknya apa? Munculnya pemimpin yang zalim, yang bukan memperhatikan rakyat tapi justru kedengaran teman, menyengsarakan rakyat. Saya ulang ya, menyengsarakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa kalimina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mardiyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mohon izin ngadep pengin tapi pura-pura kursi dari kepengin jatuh. Izin maju baik. Al-muhtaramun wal mukarramun, kuyaha para kiai, para alim, para ulama, wa ala muqaddimatihim sahibil fadilah al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Inda Darbi Rabbah mata'anallah bituli umri bi khidmatil Islam wal muslimin fi hadhil muhafadhah al-mubarakah. Allahumma khususan fi hadhil qaryah al-mubarakah. Panjenenganipun Nyai Hajah Neneng Saudah
mata'ana Allah bituli umriha bi khidmati hadzal ma'had al-mubarak. Panjenenganipun Gus Kyai Haji Imanul Maula yassarallahu amrahu wa qadallahu hajatahu. Allahumma amin. Kyai Haji Abdul Hakim SPDI, panjenenganipun Nyai Hajah Nunun, Ibu Hajah Aisyah, serta keluarga besar Gus Mudrik, pengasuh pondok pesantren Bustarul Arifin, juga tidak ketinggalan para alumni pondok pesantren Manaratul Huda yang terhimpun dalam wadah Hamda, himpunan alumni Manaratul Huda, sebagai wadah silaturahim, berbagi informasi, termasuk untuk saling mendukung fil birri wa taqwa. Dukungan terhadap kebaikan kalau sifatnya individu, paham individu, dewekan lemah, doa saja untuk dikabul setara dengan satu wali butuh 40 orang. Allahumma amin sendirian kurang. Allahumma amin 40 orang itu setara dengan satu wali. Maka Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Khutabnya ini orang banyak. Ta'awanu ini jamak mudzakkar, orang banyak. Maka harus punya himpunan. Kenapa? Orang munafik saja berkumpul, mereka saling tolong-menolong dalam program kejelekan. Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi, lihat orang munafik saja saling tolong-menolong. Orang mau berbuat maksiat, mau membuat program-program yang menyengsarakan rakyat, itu saja berkelompok. Apalagi yang mau mendukung kesejahteraan rakyat, itu jelas harus bekerja sama. Maka tepuk tangan ini untuk alumni Hamda. Mudah-mudahan senantiasa eksis, mendapatkan bimbingan dari para sesepuh, mendapatkan ridho Allah, sehingga terus melangkah dalam jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Tidak ketinggalan dan tidak kalah hebatnya komunitas Jino ngaji, ngopi dulu apa ngaji dulu? Kalau niatnya ngaji, kopinya nggak ada, tetap berangkat nggak? Kalau ada kopinya nggak jadi ngaji, itu hukumnya gimana? Ini ketua Jino. Gak apa-apa, Jino. Insya Allah ini Al-Muhtaram Al-Mukarram Kyai Indah Darti ini Masya Allah kreatif luar biasa. Saya pikir barangkali penjenengan ini di antara kemuliaannya bisa jadi bukan karena mimpin pesantren, tetapi karena ngopeni Jino. Jangan-jangan password surga beliau itu sudah disiapkan oleh malaikat Ridwan, itu 5 huruf JINGO. Ya, tepuk tangan untuk beliau juga komunitas Jino. Makanya ini ya, karena ini luar biasa, ini ibu-ibu yang punya lebihan, yang punya apa? Lebihan apa? Kalau lebihan badan nggak usah diomongin. Punya lebihan apa? Qul ma anfaqtum min khairin, qul ma anfaqtum min khairin. Pokoknya kalau punya kelebihan, nafkahkan untuk kebaikan. Jadi bisa diprogram untuk kopinya, kiainya bagian ngajinya, ibu-ibu bagian kopinya. Siap?
Siap? Cuma siapnya sambil cengengesan. Tidak ketinggalan para santriwan santriwati Manaratul Huda, Al-Ma'had Manaratul Huda. Abqallahu barakatah wa wassa'allahu manfaatah wa zadallahu manafi'ahu libina'il ummah al-muhammadiyah wa libina'il mujtama'il islami fi hadzal balad al-mubarak. Amin Allahumma. Paham artinya? Khususnya sendiri amin aja semuanya, amin aja. Gak paham artinya gak apa-apa, yang penting amin, amin, amin gitu aja semuanya. Kok gemuyu amin apa sih? Juga tidak ketinggalan hadirin wal hadirat yang alhamdulillah hari ini datang untuk tabarukan terhadap haulipun setunggal Kiai Haji Zainuddin Mufti nazzalallahu indahu fi makanin muqtadir. Mudah-mudahan Allah menempatkan di sisinya di tempat yang mulia. Allahumma amin. Kemudian Nyai Wahdatul Kafiyah, dan yang ketiga Ustadz Adi Khalilah, yang kita hauli persis bersamaan dengan peringatan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua munasabat yang luar biasa, yang baik, yang bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berkah kebagusan. Amin Allahumma. Bapak sekalian, saya teringat firman Allah, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Surat apa yuk? Surat apa? Surat apa? Biasa ngobrolin berkat itu. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat apa-apa yang dilakukan oleh mauta. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu ada di dalam catatan yang jelas. Baik sekalian, yang telah meninggal belum selesai, ada tinggalannya, betul-betul ada tinggalannya. Tinggalannya maqaddamu, apa yang telah dilakukan. Pesantren ini didirikan oleh beliau Kiai Haji Zainuddin. Ini hasil dari karya beliau sebagai misbahul ummah, lampunya umat, yang kalau tidak ada lampu maka umat itu hidup seperti binatang. Na'udzubillah min. So, tinggalan yang luar biasa itu majelis taklim di dalam wadah pesantren. Kemudian majelis-majelis yang di situ untuk berzikir. Kalau iri tenan ini kali Kiai Darki ini sudah punya komunitas Jino. Ini besok menjadi maqaddamu wa atharahum, menjadi hasil dari yang beliau lakukan, juga menjadi tinggalan saat beliau itu nanti tidak ada. Kenapa? Bapak sekalian, sunnah Rasul terbesar itu adalah mengubah manusia minadz dzulumati ilan nur, min haddil bahimiyah ila haddil insaniyah.
substansi yang paling mendasar dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengubah manusia dari watak binatang menuju watak manusia, dari kegelapan menuju cahaya. Itu pokok terbesar PR Rasul. Jadi bukan yang macam-macam. Yang macam-macam itu silahkan, tetapi itu sifatnya juz'i, sifatnya partikli. Masalah-masalah kecil terkait dengan cara minum, terkait dengan cara berpakaian, yang di situ ulama tidak semuanya sepakat, itu bukan pokok. Yang pokok dari sunnah Rasul adalah ikhrajun nas. Manusia ini diajak, sing mau ora gelem ngaji jadi mau ngaji, yang asalnya memperturutkan hawa nafsu terus jadi memperturutkan pikirannya, yang dulu tunduk dengan orang, dengan manusia, terus hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa jawaban yang paling pokok? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, dikaruniai mukjizat. Mukjizat ini isinya mengubah ruhiyah manusia dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Dan ini kan di pendidikan, tugasnya pondok itu kan bengkel orang. Apalagi tadi yang komunitas khusus itu, apa ya namanya? Oh, seragamnya saja udah mantep, luar biasa ini. Ya, ini luar biasa sekali, ini komunitas Jingo. Ini saya enggak basa-basi, muji panjenengan enggak basa-basi. Bener. Dulu Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikaruniai bisa melihat Nabi sebelumnya itu mempraktekkan sesuatu yang luar biasa. Dan Nabi Isa diminta oleh kaum Hawariyin, Nabi Musa, saya lapar ini, terus minta dong makanan sama Allah. Akhirnya qala Isa bin Maryam Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah, tolong dong, bahasa kitanya ini, bahasa bantar kaumnya, ya Allah, gagianlah cepet turun panganan do kita, supaya makanan itu menjadi Id, menjadi hari raya untuk orang pertama kali dan akhir kali. Akhirnya tangannya diangkat, cing, ada nampan isinya makanan. Hebat enggak? Hebat enggak? Bapaknya hebat enggak? Hebatnya di mana? Apa? Oh gitu ya, cing gitu ya hebatnya ya. Itu kalau diberlakukan ke umat kita penjenengan, mohon maaf, kira-kira warteg tutup nggak? Yang jual beras ada nggak? Yang jual lauk pauk ada nggak? Yang jual kompor ada nggak? Kalau tukang kompornya masih ada. Yang jual kompor ada nggak? Nggak ada. Yang nandur padi ada nggak? Mati kehidupan manusia. Cukup berdoa kenyang, itu tidak hebat. Yang hebat itu bisa membuat masyarakat semua bergairah. Ada yang pergi ke sawah, ada yang jual di pasar, ada yang jual makanan, ada yang siapin airnya, ada yang buat kompor, ada yang jual korek apinya, ada yang jual bumbu-bumbu, ada yang jual alat masak. Alatnya apa ya? Namanya apa? Hah? Iya, wajan dan lain sebagainya. Akhirnya
kehidupan bermasyarakat menjadi ada. Jadi yang hebat itu yang ngajarin, jangan males, ayo berusaha. Begitu, mau makan mau berdoa. Maksudnya makanannya yang diminta dengan cara berdoa. Tapi itu dulu mukjizat Nabi Isa. Bapak sekalian, pengen tahu ini ada orang mati dikubur, ini anak saya apa bukan? Akhirnya datang ke Nabi Isa, ayo parani kuburannya. Dikeblok, sama di dalam, langsung bangun, meletak kuburannya, tapi enggak di malam Jumat Kliwon ya. Keluar ditanya, sampai siapa? Akhirnya cerita, saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Wah, tutup, bahkan kita tutup boleh disiram. Saya tidak cari kamu, sudah tidur lagi. Akhirnya tidur lagi, tutup lagi kuburannya. Hebat nggak? Hebat nggak? Pengen? Bapaknya mati bisa bangun lagi, pengen? Tidak hebat Bapak sekalian. Sebab Rasul Nabi Muhammad SAW yang lebih hebat nggak dititipi itu, dititipinya belajar, bukan belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belajar. Maka muncul ilmu forensik, makam dibongkar, kemudian diteliti jari-jarinya, ini siapa namanya, ketahuan. Oh, setelah diperiksa hasil laborat menyatakan bahwa benar, berdasarkan bukti-bukti 1, 2, 3 bla 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 bla, ini benar adalah fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Itu yang lebih keren. Awas jangan salah paham, oh berarti mukjizat nggak keren. Nanti dulu kita bicara tentang fenomena keunikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu misinya dibawa oleh beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada burung oleh Nabi Isa, dah nggak usah macam-macam, ambil lembung apa? Ya tanah yang basah, dipahat, dibentuk seperti burung. Habis itu kemudian disebul, bisa jadi burung betulan, bisa terbang. Bapaknya nggak bisa, kalau ibu insya Allah bisa. Halo? Kok senyum-senyum gitu? Tanah dipahat, dibentuk seperti burung, disebul jadi burung betulan, terbang. Padahal tidak semua yang disebul bisa terbang, Bu ya. Ini disebul terbang, keren nggak? Keren nggak? Bisa nggak jenengan? Bisa. Oh enggak, kemudian bisa. Keren nggak Pak? Keren nggak? Iya keren. Konon jenengan ini berarti masih terinspirasi kaum dulu. Kalau keren itu berarti jenengan masih terkontaminasi oleh pemikiran materialis. Mukjizat Nabi Musa diperlihatkan kepada Bani Israel yang materialis. Dulu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat, diperlihatkan oleh Allah mukjizat juga kepada Bani Israel yang materialis. Bani Israel itu Tuhan saja pengen terlihat kok. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Jadi karena yang dihadapi itu umat yang kalelan, umat yang wangkot. Tahu wangkot apa? Baru sekali 2 kali nasihat bisa masuk, berkali-kali tidak masuk. Itu Bani Israel. Diturunkan mukjizat yang spektakuler. Menurut pandangan materialis, pandangan panca indera sebagai perangkat material, itu keren, luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad SAW nanti dulu,
nanti dulu. Umat Nabi Muhammad, Indonesia juga ada namanya B.J. Habibie, bukan hanya membuat burung yang bisa terbang, tapi burungnya bisa digunakan untuk transportasi pergi ke Mekah untuk umroh dan haji, ziarah Mekah dan Madinah, pesawat terbang. Itu baru keren. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, pesantren ini sebagai wa'atha rohum, peninggalan dari almarhum rahmatil hayyil qayyum Bapak Kiai Haji Zainuddin Mufti, ini luar biasa. Ini diantara tinggalan yang paling nyunnah, yang paling sesuai sunnah, bukan pada sisi satu saja, tapi justru pada sisi yang sangat mendasar, karena mengubah manusia min haddil bahimiyah ila haddil insaniyah, minadh dhulumati ila nur, dari kegelapan dibawa kepada yang terang benderang, dari batas-batas kebinatangan menuju kepada batas-batas kemanusiaan. Amin Allahumma. Bahan niki ya Allah, majelis taklim termasuk Jingo, kemudian pesantren ini, mohon maaf betul, ini tinggalan yang luar biasa. Itu jangan sampai hancur, jangan sampai berhenti, itu benar, karena itu yang paling pokok, menghidupkan sunnah Rasul. Yang lain itu kecil-kecil, masalah pakaian, masalah mohon maaf yang lain-lain, itu masalah yang kecil. Justru yang besar ini masalah ini. Dasar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua perlu kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah itu tidak akan menyiksa satu kaum selagi engkau, wahai Muhammad, itu berada di tengah kaum itu. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa satu kaum selagi mereka terus-menerus meminta ampunan kepada Allah. Wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ini menyatakan tentang konsep daf'ul adzab dengan dua hal, bi amroini. Allah mengintai kita untuk menurunkan siksanya. Bentuknya apa? Kelaparan. Bentuknya apa? Banyak bencana. Bentuknya apa? Rumah tangga hancur, dekadensi moral, di mana-mana zina, rusak generasinya. Bentuknya apa? Munculnya pemimpin yang zalim, yang bukan memperhatikan rakyat, tapi justru kedengaran teman, menyengsarakan rakyat. Saya ulang ya, menyengsarakan rakyat. Itu bagian dari azab Allah. Bapak Ibu sekalian, dengan apa semua itu bisa ditolak? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kita itu dianugerahi Allah dua hal. Satu, secara insting saja itu pasti menginginkan yang baik-baik. Mana yang manfaat kita kejar, betul? Pedagang karena laris layu mana? Politikus sana menguntungkan, lari ke sana, dan lain sebagainya. Dalam waktu yang sama, dia itu pengen menghindari yang madorot. Oh itu bahaya, janganlah. Ketika dibicarakan siksa, insting kita mesti pengen menghindar, betul? Dari sinilah Allah menawarkan konsepnya. Oi umat Islam, untuk kalian jika pengen azab itu tidak turun,
dua hal lakukan. Yang pertama, hadirkan sunnah Nabi. Dari mana tahunya? Itu tadi, Allah tidak sekali-kali menyiksa satu kaum selama engkau, wahai Muhammad, berada di tengah-tengah kaum itu. Bahkan Nabi Muhammad sudah meninggal, tidak di tengah-tengah kita. Kata ulama ahli tafsir, walaupun Nabi telah meninggal, tapi ada sunnahnya. Hidupkan sunnahnya. Seakan-akan beliau di tengah-tengah kita, hidup bersama kita. Maka ini yang rahasia penggunaan pakainya anta, yaitu lil khudu. Anta itu kan isim domir, faedahnya mukhotob. Mukhotob itu kan lil khudu. Saya ngomong, sing diomong anak, orangnya di depan ada. Jadi tidak wa Muhammad fihim atau wa huwa fihim, tapi wa anta fihim. Maka ini berlaku sepanjang zaman. Walaupun Rasul telah tiada, ada sunnahnya dihidupkan. Seakan-akan beliau hidup di tengah-tengah kita. Maka pada saat itu azab tidak akan turun. Pengen azab tidak turun? Pengen? Itu tadi, kita hidupkan sunnah Rasul. Di antara yang pokok adalah menghidupkan pesantren. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dulu ada seorang panglima namanya Ruba'ai bin Amir. Namanya siapa? Ruba'ai bin Amir. Diutus oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk menaklukkan Persia. Persia itu Iran sekarang. Tahu Iran ya? Iran ya? Iran dari Salem terus kemudian ke utara dikit. Panglima Rub'ai bin Amir ketemu dengan panglima dari Persia namanya Rustum. Ketika berhadapan, Rustum bertanya, wahai panglima muslimin, kenapa kalian memerangi kami? Limada tuqatilunana? Diceritakan oleh Syekh Abdullah Nasiulwan. Apa kata Rub'ai bin Amir? Ibta'athana Allah liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min dayqid dunya ila sa'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Kata Rub'ai bin Amir ketika ditanya kenapa kalian memerangi kami, jawabannya, saya tidak memerangi kami, saya meneruskan cita-cita panglima tertinggi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip dasar kehadiran beliau saya tangkap betul dan hari ini akan saya terapkan. Apa itu? Saya mengajak kalian untuk 3 hal. Yang pertama, saya ingin mengeluarkan kalian dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Islam itu punya tugas, sing mau ora kenal Gusti Allah, ajak supaya kenal Allah. Yang asalnya tidak tunduk kepada Allah, ayo diajak tunduk kepada Allah, karena ini adalah sumber berkah. Ibu-ibu yang dulu nggak pakai kerudung, ajak supaya pakai kerudung. Ibu-ibu yang dulu suka pamer di hadapan kamera, sekarang kan ibu-ibu, mohon maaf, yang nakal-nakal bukan hanya anak remaja, betul? Betul? Sekarang ibu-ibu juga pada nakal-nakal, betul? Ngaku, betul? Betul? Yang kenceng, betul? Oh, jujur. Banyak ibu-ibu anak sudah 3 di depan kamera masih begini. Kadang-kadang itu penjap-penjap sendiri. Yang bingung itu kadang-kadang begini.
di foto, di posting, seluruh dunia tahu semua. Kalau ada yang komen, seneng banget. Yang komen 1, dia hanya komen 2, yang komen 15, 30 jadinya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi risalah Islam itu berbunyi yang seperti ini, diajak, ayo yang lebih pantas. Punya suami di rumah, tapi muka dipajang, ditonton oleh ribuan laki-laki di luar rumah. Betul? Kira-kira pantas nggak? Nggak pantas. Kalau nggak pantas berarti itu tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, kemudian ketundukan kita dalam hidup itu hanya untuk orientasi materi. Mohon maaf, ini yang banyak orang lupa. Saya sering ngaji tafsir sama anak-anak santri, ketemu ayat wala takum minal ghafilin walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi Allah bicara tentang realitas manusia. Ternyata kebanyakan itu ghaflah. Ghaflah itu lalai. Tahu dia tentang akhirat tapi tidak mempersiapkan. Tahu dia Tuhannya adalah Allah tapi dia tidak menyembah kepadanya. Bukan hanya itu, lebih banyak lagi mereka tidak tahu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya kebanyakan kita itu ada yang tahu tapi lalai, dan lebih banyak lagi ternyata tidak tahu orientasi hidup ini mau apa. Dalam hal pendidikan saja, mohon maaf, kalau yang bodoh-bodoh ditaruh di pesantren, betul? Betul? Ini di Jawa masih sering. Wah, ini anak saya berdut bodoh, ini harus ditaruh di pesantren saja. Tapi kalau yang pinter-pinter ditaruhnya di sekolah umum. Betul? Betul? Lah yang dulu negara kita ngaturnya gimana? Sekolah dengan madrasah itu dipisah-pisah. Padahal substansi sama, cuma madlulnya terus dibedakan. Yang namanya sekolah, ya itu. Ya sekolah SD dengan madrasah tidaknya sih bedanya apa jajan? Hah? Ya kan sama, madrasah tidaknya sekolah dasar, sekolah permulaan. Kemudian SD sekolah dasar. Sudah kayak gitu. Masuk naik, ada madrasah sanawiyah, di sini ada SMP, ada SMA, ada madrasah aliyah. Padahal sama kan? Iya kan? Heran ya Pak. Itu yang aliyah, yang MTS. Mohon maaf nih Pak Abdul Makin, itu kalau ada organisasi siswa namanya apa? OSIS. OSIS, umumnya namanya OSIS kan? Alhamdulillah, ini berarti ini sudah serius ini. Ada madrasah sanawiyah, organisasi siswanya itu namanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Padahal namanya MTS. MTS madrasah sanawiyah, aliyah madrasah aliyah. Tapi heran yang namanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Itu suatu itu di benda itu bolak-balik begitu. Itu era saya kemudian tak rubai semua. Ya, sampai namanya itu OSAMA, organisasi santri madrasah aliyah. Jadi bukan siswa tapi santri. Artinya sejak dulu rupanya ada pemisahan yang tersembunyi, dan itu beberapa kita pahami. Ini sekolah tujuannya supaya kita memiliki intelektualitas yang bagus. Dulu kan pakainya nih, Pak Guru nih, Pak Abdul Wakil. Kemudian kalau tinggi di MTS nanti masuk SMA negeri. Setelah itu kemudian kuliah, yang kalau bisa lulus langsung kerja dapat upah besar. Betul? Betul? Ya ini orientasi kebanyakan kita umat Islam. Anak nggak dipesantrenkan, nggak dididik agama. Kita kalau di desa, lingkungan kita pesantren masih mending. Ribuan generasi kita yang tidak dipesantren nggak tahu apa-apa. Jadi di pikirannya itu yang penting sekolah, setelah itu kemudian lulus nilainya tertinggi, bisa bahasa Inggris, matematikanya bagus, masuk setan,
selesai sekolah langsung kerja, uangnya banyak. Atau kerja di bidang industri, nanti habis itu kemudian sekolah, setelah itu kerja dapat uang banyak. Masalah ngaji, dah gampang. Masalah pengabdian, dah gampang. Sampai tua, setelah pensiun plonga-plongo. Walaupun belum pensiun saja yang plonga-plongo banyak. Akhirnya bingung, ini hidup mau kemana? Ini kan orientasi yang salah, Bapak Ibu sekalian. Jadi orientasi keduniaan. Islam datang liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kata Ruqayyah bin Amir, ini Islam datang tujuannya supaya orang kenal Allah. Mondok di sini nggak kenal Kiai Dardu. Oh ya, Kiai Dardu kira-kira jorok nggak itu? Mondok nggak kenal kiainya, jorok nggak? Penjenengan dua mantunya penjenengan nggak kenal jenengan, kira-kira gimana? Tutuk sih santuni berani-berani ngambil anak saya, langkahi mayat saya dulu kan, kayak gitu. Kita hidup di buminya Allah, yang ngasih rezeki Allah, udara yang kita hirup milik Allah, makanan yang kita konsumsi dari Allah, rezeki yang setiap hari mengelilingi kita dari Allah. Loh kok nggak kenal Allah itu? Kan dablek itu namanya. Dablek, suul adab, orang nggak punya akhlak. Iya kan? Bapak Ibu sekalian, jadi tugas pesantren ini meneruskan tugas para rasul. Sebab ulama itu pewaris para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelumnya. Warathatul anbiya. Ini mengenalkan manusia supaya tahu Allah. Kalian itu hamba Allah, maka hiduplah nurut kepada Allah Subhanahu. Makanya untung alumni pesantren kayak Hamzah ini untung alhamdulillah dulu pernah minum air dari pesantren Manaratul Huda. Air itulah yang kemudian membawa kesejukan jiwanya dan pencerahan bagi ruhiyahnya. Allahumma amin, Allahumma. Makanya harus bangga, tamatan pesantren harus bangga. Saya itu sudah kenal Allah, saya dididik minimal akidatul awam, itu harus bangga. Dan inilah jasa almarhumin wal marhumat, jasa orang-orang yang telah dulu membangun pesantren ini. Ini luar biasa, ini luar biasa. Bahwa ada alumni punya potensi untuk bikin pesantren, bikin saja. Minimal itu di kampungnya ada obor baru, ada pelita baru, dan yang lebih penting besok mati itu tinggalannya menjadi password untuk bisa dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min juril adyan ila adlil Islam. Oh, wa min dhaiqid dunya ila sa'atiha. Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajak manusia dari hidup merasa sempit menuju kepada luasnya dunia. Sempit itu jiwa kita, luas itu jiwa kita. Pandangan sempit kita itu yang membuat hidup sempit. Betul? 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 Itu ada renungan dari Habibie tahun 2019. Saya baca itu, ketemu di WhatsApp itu. Jadi ketika beliau itu merenung, saya punya rumah besar sekali, ratusan hektar tanah beliau di Sulawesi. Anak di luar negeri 2, 1 di dalam negeri sebagai direktur perusahaan. Bicara kekayaan, tiada duanya, la syarikalah, tiada duanya. Tapi beliau hidup sendirian, rumahnya luas. Kesendiriannya itu membuat jiwanya serasa sempit. Kira-kira rumah yang besar membantu nggak kelapangan jiwanya? Enggak. Kangen sama anak jauh, rindu sama cucu sekarang sudah kayak orang lain, datang ke situ setahun sekali, kek, bakung, salaman, habis itu main-main 1 hari, kemudian besoknya permisi, dibecini, sudah pergi lagi. Rumah yang besar serasa seperti kuburan lagi.
Belum lagi ada yang penyikapannya salah. Bapak ibu dalam rumah tangga bentrok, kata suaminya, dasar perempuan gak mau diuntung, sudah enak-enak hidup di rumah, sudah kok berani-beraninya saya pergi mendatangkan orang lain, duduk bareng di ruang tamu, pijet-pijetan lagi. Sekarang lagi musim ya begitu, bener lagi musim, betul? Di sini enggak, di sana-sana. Kalaupun di sini ada paling-paling 1, 2. Ibu sekalian, rumahnya yang besar tapi diisi 2 mempelai yang bertengkar, kira-kira rasanya sempit apa luas? Iya, berarti kembali sikap yang benar, proporsional, itu yang membuat dunia itu jadi longgar. Rumah sempit temannya banyak, sekampung itu temannya, bagaimana enggak merasa luas? Sekali kumpul, walaupun di tempat yang biasa-biasa, sekali berdiri jingo kumpul 100, berapa tadi jumlahnya? 120, 140 orang. 140 orang cukup pas khotimah, jingo langsung kumpul 140 orang, semua kawan, jakbir kabeh, umum jakbir kabeh, semua itu temen. Longgar apa longgar? Longgar apa longgar? Rumah kayak istana, depannya musuhan, tangga sebelah musuhan, tangga belakang musuhan, kemudian tangga yang sebelah nggak musuhan, cuma rumahnya sepi, sungu nggak ada penghuninya. Itu kira-kira sempit nggak hidupnya ya? Yakin sempit sekali itu. Jadi Rasulullah mengajak ini hidup, ayo dibikin longgar. Caranya bagaimana? Itu nanti ada ilmunya dalam mu'ayasyah, dalam ilmu mu'ayasyah, dalam muamalah istimaiyah, itu diatur sama tetangga yang bagus. Kalau punya sesuatu kirim ke tetangga, sama saudara yang bagus, yang merasa muda hormat sama yang tua, yang merasa tua menyayangi yang muda, dan lain sebagainya. Jadi konsep-konsep ini mahal Bapak Ibu. Ini dititipkan Allah untuk manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cuma kehidupan sosial kita ini terikat dengan banyak aturan, betul? Betul? Kadang-kadang kitanya sudah oke pergaulannya, di sini nanti ada berbondong-bondong orang yang berbuat rusak. Makanya mana penopang yang membuat maslahat itu ada, harus kita dukung. Alhamdulillah dari pesantren sudah mulai terbuka. Dulu pesantren tidak begitu greget, tapi hari ini memang harus bergerak. So al-harokah barokah. Maka melalui salah satu yang dicalonkan dari pesantren, apalagi ini Hamda punya jago, Kang Kiai Haji Imanul Maula ini, Masya Allah ya. Jadi ini statusnya Bapak Ibu adalah untuk mendukung sesuatu yang maslahat. Apalagi kalau kita tahu ya, di mana dalam era demokrasi ini yang besar itu yang banyak dipilih ya. Jadi yang banyak suaranya itu yang menang, yang banyak suaranya itu yang besar. Kita memiliki kewajiban moral untuk mendukung, menambahkan suara kepada orang-orang yang bisa mendukung kemaslahatan umat ini. Allahumma Allahumma Allahumma. Jadi tidak perlu disampaikan berbagai macam hujah dan dalil. Jadi hukumnya itu sajalah. Ketika kemaslahatan hanya didukung satu orang, maka sudah dipastikan tangannya akan keluh. Dia hanya bisa meratapi. Tapi jika ada banyak penopangnya, maka insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Allahumma. Dulu Syekh Waliullah Al-Kandahlawi, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, pengarang kitab Hujjatullah Al-Balighah, beliau pernah ceramah begini. Nyatanya dalam demokrasi yang paling berkuasa itu rakyat, betul? Walaupun sekarang rakyat itu mau dijual,
Padahal yang berkuasa itu siapa? Rakyat. Raja itu, pemimpin itu duduk di atas kursi, betul? Walaupun orangnya mungkin nggak hafal ayat kursi. Mana calon presiden yang hafal ayat kursi? Mungkin satu dong. Kursi itu apa bu? Siapa? Oh jenengan akan sembahyang ibu terus. Kursi itu diangkat oleh rakyat. Kemana menghadap kursi itu tergantung rakyatnya, betul? Betul? Jenengan madhep ngidul, kursi ikut ke selatan dong. Jenengan menghadap ke barat, kursi menghadap ke barat. Maka jangan buang percuma suara penjenengan. Gunakan dengan atas nama kebaikan untuk orang-orang yang bisa kita percaya. Terlebih apabila ia santri memiliki loyalitas tinggi terhadap kepesantrenan dan nilai-nilai kesantrian, jangan ragu, kita pilih untuk kita titipi amanah umat ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Oh boleh tepuk tangan, boleh. Jadi sekarang kita masuk di era itu, suara penjenengan betul-betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenengan mungkin bertanya, wah saya kan cuma satu keluarga isinya 4 orang, dan cukuplah nanti dibagi dengan yang lain. Wah apalagi saya sendirian, saya kan suaranya cuma satu, nggak ngaruh pokoknya lah. Bapak Ibu sekalian, permasalahannya bukan masalah nominal. Dulu Nabi Ibrahim ketika dibakar itu ada pertengkaran kecil antara cicak dengan kodok. Kodok itu mengambil air ditumpahkan ke api, nyerot air semprotkan, nyerot air semprotkan. Ya air yang dibawa kodok sih paling berapa mili. Dibully sama cicak, dok kodok goblok pemurokap, dok tahu goblok murokap? Goblok banget lah. Kamu itu loh bisa bawa ember besar ditumpahkan ke situ, gak bakal mati api itu. Apalagi cuma cangkemmu, cuma mulutmu doang, ngambil air dapat berapa ditumpahkan ke api. Tapi apa kata kodok? Wahai cicak, persoalan bukan pada saya bisa mematikan api itu atau tidak, tapi yang terpenting bagi saya ingin memberikan dalil, hujjah, bukti saya itu ada di barisan siapa. Kecil air yang saya tumpahkan, tapi tercatat di sisi Allah, saya registrasi ke dalam golongan orang-orang yang loyalis terhadap utusan Allah Subhanahu. Jadi saya ini peduli kemaslahatan, saya peduli kebaikan, simbolnya itu, dan itu sudah kemenangan. Ini bagi orang yang punya prinsip. Kalau yang nggak punya prinsip, ya qauluhu ya liman bayaro, sautuhu liman bayaro. Tahu ya, paham maksudnya ya? Ini bahasa Arab fusah ini. Bangsit, NPWP, bangsit, nomor piro, wani piro. Wani piro. Wani piro. Nah, ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang ketiga dan ini yang terakhir, wa min juril adyan ila adlil Islam. Saya diutus, kata Rubai bin Amir, untuk membawa manusia dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Jadi selain agama Islam itu, Bapak Ibu sekalian, demi Allah tidak bisa memberikan rasa kepuasan terhadap manusia dengan 3 komponen besar yang dimilikinya. Manusia dianugerahi oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. 1, akhlafa, artinya menggantikan. Maka semua yang terkait dengan kita itu pasti berganti, pasti berganti.
wingi presiden, engkau orang presiden maning, aja khawatir. Sing wingi orang presiden, engkau saiki bisa jadi presiden. Yang kemarin bupati ganti lagi. Makanya kita sudah berganti-ganti. Kita itu khalifah, artinya berganti. Semua yang terkait dengan kita berganti. Jenengan keberadaannya aja bakal diganti kok. Betul? Betul? Sifat penjenengan aja berganti. Tuh bapak yang sepuh-sepuh dulu muda, keren, gagah perkasa. Sekarang sepuh, mangan kletok biar kuat. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu dulu muda-muda, di selfie itu pantas. Kalau sekarang selfie langsung, semua langsung, bukan blur, add frame-nya langsung dibusek. Maka yang muda akan menjadi tua. Ini khalifah. Yang kedua, makna khalifah itu supaya kita meramaikan bumi. Maka Allah mengaruniakan kepada kita fisik. Ada fisik, ada nutrisi yang dibutuhkan, disiapkan oleh Allah, makanan, minuman. Kemudian ada ruh, dikasih nutrisi, pengajian, Quran, zikir, sholat. Ini hari ini kita berkumpul untuk nutrisi ruh. Abu Thalib Al-Makki menyebut bahwa di antara qutul qulub adalah taklim. Yang ketiga, akal. Ini dikasih nutrisi, pengajian ini juga bisa untuk nutrisi akal. Diskusi, itu kalau pertemuan rutin Jino, itu berarti nutrisi untuk tiga-tiganya itu. Ngopine iya, ngajine iya, akal, zikire iya. Pentol ya Jino ya. Sekali ketemu, sekali pertemuan, 3 komponen terisikan, luar biasa. Tak tambahin maning terus sing HP-nya pulsanya kosong karena barokah Jino kayaknya nggak ada dana pulsanya. Kayaknya, ya masa, itu nih aku. Barokah berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita. Apakah ada agama lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita selain Islam? Ada agama kiainya nggak boleh kawin. Kawin ini kebutuhan, betul? Betul? Kawin ini kebutuhan. Nggak boleh kawin, akhirnya pada selingkuh. Padahal mereka sudah kadung dijuluki manusia suci. Dulu mereka disebut rahbaniyun. Tapi Islam bilang, oh Islam aja kayak gue, la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kependetaan di dalam Islam. Pendeta boleh kawin sok, tapi kiai monggo kawin. Pokoknya kita punya nabi itu betul-betul manusia itu. Jadi nabi yang tidak dibully itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa kan orang kawin, proses kelahirannya nggak ada suaminya, betul? Betul? Oh, cukup meteng kok. Siti Maryam itu tiba-tiba hamil. Setelah itu Nabi Isa-nya membujang. Sudah kayak gitu dikasih mukjizat unik-unik. Kalau ini dipakai untuk umat kita, umat Islam, yakin dunia jadi sempit. Maka kiai itu punya tugas yang ekstra berat. Apa? Membuat kesaktian untuk para santrinya. Jadi kiai yang terlalu menggebu-gebu, menurunkan kesaktian yang spektakuler untuk santrinya, itu justru nilai sunnahnya kecil. Bapak sekalian, ketika diambil mau dibunuh, lepas, karena diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Makanya kiai menurut saya itu tidak perlu mengajarkan ilmu kebal yang berlebihan. Biar semuanya kepada Allah. Nabi Muhammad ketika perang Uhud itu giginya ada yang tanggal, berdarah, ada yang meninggal, ditangisi oleh keluarganya. Kadang-kadang saya berpikir nakal, bicarakan Nabi jaluk supaya sahabatnya kebal kabeh itu ya. Kayaknya dikobul orang yang kayaknya. Nih ya kekasih Allah dikobul, tapi Rasul minta nggak? Tuh perang Uhud, udah kelambi kabeh, tebas 7.
orang mempan, orang kafir lari duluan. Rasulullah nggak ngajarkan itu. Ketika meninggal dipanggil istrinya, ini suamimu luar biasa, meninggal dimandikan oleh malaikat. Ada yang namanya Hamdullah, ghasilul malaikat. Kalian yang sabar, punya suami patut dibanggakan, meninggal di jalan Allah, syahid, menjadi perhiasan di dunia, di akhirat, di surga. Jiwanya akhirnya menjadi tabah. Ini adlul Islam ini. Jadi istrinya nggak diajari protes. Kamu kenapa nggak ngomong sama saya sih? Suamimu datang ke rumahku, tak isi supaya kebal. Nggak begitu, tapi dihibur. Ada sahabat lucu, namanya siapa itu? Khobab bin Aris. Itu profesinya bikin pedang. Ketika masih di Mekah, sembunyi-sembunyi beliau itu mengikuti ajaran Islam. Preman-preman kampung dengar, sorry Khobab masuk Islam ya, yuk kita bully. Akhirnya 6 orang datang, pura-pura mau bikin pedang. Setelah diterima ngobrol, dipancing-pancing, kepancing. Ya, saya memang telah beriman kepada Muhammad. Itu memang orang bagus, betul katamu. Oh bener ya, dipukul rame-rame sampai babak belur pingsan. Ketika sudah siuman, malam-malam datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, curhati Rasul, tolong doakan orang yang memukul saya dikasih hukuman, kasih iqab sama Allah. Nabi Muhammad cengir-cengir, Khobab, demi Allah yang nyawa saya ada dalam genggamannya. Dulu kaum-kaum sebelummu ada yang beriman. Mereka itu mempertahankan keimanannya dan nyawa harus dilepaskan. Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam tanah, ditutup sehingga lehernya dipotong. Di antara mereka ada yang dibuka bajunya, gegernya itu disikat pakai sikat paku sehingga terkelupas kulitnya. Di antara mereka ada yang dijatuhkan dari gunung mati. Demi Allah, kamu akan melihat cahaya Islam tersebar di seantero Hijaz, sehingga tidak ada orang berjalan dari Son'a menuju Madinah tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dihibur, kamu yang sabar, istilahnya begitu. Coba seandainya menurut kehendaknya Khobab bin Aris, ya sudah tak doakan semuanya biar semuanya hancur, atau dikasih air, nih besok kamu dipukul, tuh yang mukul tangannya kesakitan. Nggak begitu. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerja sesuai dengan kodrat manusia. Rel agama Islam itu rel kemanusiaan, yang punya fisik, yang punya akal, punya ruh, semuanya ditata. Jadi tidak fisik melulu diurusi, ruhnya nggak diurusi. Ruh itu diurusi dengan pompa-pompa keyakinan, dikasih sifat supaya sabar, dikasih berjalan supaya kuat, supaya istiqomah dan lain sebagainya. Dan itu ada ajarannya di dalam pesantren. Alhamdulillah. Makanya substansi sunnah yang paling besar itu ada di dalam tarbiyatul ma'had, pendidikan pesantren. Berbanggalah panjenengan semua yang lulusan pesantren, sampai kiamat, sampai di akhirat, insya Allah akan terus memberikan manfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf saya itu pilih wonten kelepatan kekurangan. Hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.